Selamat datang kembali teman-teman di seri filsafat untuk pemula, di mana kita akan dan sedang membahas 100 pemikir terkemuka di dalam filsafat selama 100 hari. Kali ini kita akan membahas seorang filsuf yang sangat berpengaruh dalam aliran eksistensialisme. Namanya sudah sering tersebut, mungkin teman-teman juga sering mendengarkan namanya atau bahkan quote atau kutipan-kutipannya. Dia bernama Jean-Paul Sartre. Sartre tidak hanya seorang filsuf, tapi juga seorang penulis, dia juga seorang novelis, dan dia juga seorang aktivis politik. Apakah teman-teman ingin melihat lebih dalam bagaimana pandangan-pandangan filosofisnya mengenai kebebasan, mengenai eksistensi, dan tanggung jawab yang mengikuti kebebasan? Hari ini tampaknya waktu yang tepat untuk kita menelusuri lebih dalam pemikiran Sartre. Baik, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa sebenarnya Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre lahir tahun 1905 di Paris, Prancis. Sartre dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran eksistensialisme. Filsafat Sartre itu fokusnya pada kebebasan individu, juga berfokus pada tanggung jawab yang mengikuti kebebasan itu, dan juga pada pencarian makna hidup di dunia, yang mana dunia ini tidak memiliki makna yang tetap, serba tidak pasti. Nah, teman-teman, Sartre ini mengembangkan banyak konsep yang nanti akan menjadi dasar pemikiran eksistensialis, di mana salah satunya yang mungkin teman-teman juga pernah mendengar kutipannya, yaitu eksistensi mendahului esensi. Eksistensi atau keberadaan mendahului esensi. Oke, apa maksudnya? Jadi dalam filsafat Sartre, kalimat kunci tersebut, keberadaan mendahului esensi, itu memang sangat tersohor ya. Semua orang mungkin sering mendengarnya, tapi tidak semua orang memahaminya. Jadi Sartre berpendapat, maksudnya itu Sartre itu dalam pendapatnya itu mengatakan bahwa manusia itu pertama-tama ada atau eksis, baru setelahnya dia menentukan siapakah dirinya. Nah, dalam keyakinan Sartre, manusia itu tidak dilahirkan dengan tujuan atau esensi tertentu. Maksudnya kayak takdir tertentu gitu. Kita tidak memiliki tujuan apapun mengapa kita dilahirkan. Kita adalah penanggung jawab utama yang menciptakan esensi, menciptakan tujuan, menciptakan makna hidup kita sendiri lewat segala tindakan dan pilihan-pilihan yang kita buat. Pemikiran atau gagasan Sartre ini adalah sebuah gagasan yang sangat radikal pada zamannya, di mana hampir semua orang pada masa itu mempercayai adanya semacam takdir atau tujuan yang menentukan mengapa seseorang itu ada di dunia ini. Sartre menentang pandangan tradisional yang semacam itu, di mana menyatakan pandangan yang tradisional itu tadi, bahwa manusia itu diciptakan seolah-olah sudah memiliki tujuan yang ditetapkan kepadanya, atau seolah-olah sudah memiliki esensi yang tidak bisa diubah, dia hanya sekedar menerimanya. Nah, Sartre kemudian menggunakan analogi yang mungkin bisa menjadi contoh bagi kita. Misalnya begini, jika kita melihat sebuah pisau, esensinya sudah jelas teman-teman. Pisau digunakan untuk memotong atau mengiris. Nah, persoalannya manusia ini bukan benda, manusia juga bukanlah pisau.
Manusia tidak punya esensi tetap seperti pisau itu tadi. Manusia, kita, Anda dan saya, punya kebebasan untuk memilih dan menentukan siapa kita. Apapun latar belakang dan kondisi yang kita miliki pada saat lahir, kita tetap punya kebebasan untuk memilih mau menjadi apa saya, mau melakukan apa saya. Di situ sebenarnya poin utamanya Sartre. Nah, selain mengenai eksistensi mendahului esensi, Sartre juga punya pandangan lain mengenai kebebasan yang cukup menarik. Dia berpendapat bahwa manusia, Anda dan saya, kita selalu punya kebebasan untuk memilih, bahkan dalam situasi yang tampaknya terbatas. Kebebasan adalah inti dari keeksistensi manusia. Namun, ini yang menjadi catatan, kebebasan yang dimiliki manusia, yang kita miliki, itu juga disertai dengan konsekuensi tanggung jawab yang besar. Jadi menurut Sartre, setiap pilihan yang kita buat itu ternyata tidak hanya mencerminkan siapa kita, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kita kepada orang lain. Di dunia yang tidak punya makna yang sudah ditentukan atau yang sudah tetap, akhirnya kita harus menciptakan makna kita sendiri kan. Nah, kebebasan semacam itu meskipun akhirnya memberikan kesempatan dan potensi kita untuk berkembang, sebenarnya juga membuat kita terperangkap dalam rasa cemas atau kecemasan dan keterasingan atau alienasi. Loh, kenapa? Karena akhirnya kita tidak bisa lari dari tanggung jawab atas pilihan-pilihan yang kita buat. Nah, selanjutnya Sartre juga punya pikiran yang menarik mengenai bagaimana hubungan antara diri kita dan orang lain dalam nuansa kebebasan eksistensial semacam itu tadi. Jadi Sartre itu membedakan dua cara manusia ada di dalam dunia ini. Nah, menurut Sartre, manusia itu pada satu sisi ada untuk dirinya sendiri, ada untuk diri sendiri. Tapi juga pada sisi yang lain, dia ada, eksis untuk orang lain. Kedua istilah ini tadi merujuk pada cara kita melihat diri kita sendiri. Ya, ada untuk diri sendiri itu berarti cara kita melihat diri kita sendiri, dan cara orang lain melihat kita berarti eksis untuk orang lain. Nah, begini teman-teman, ada untuk diri sendiri itu adalah cara manusia untuk mengerti dirinya tanpa mempedulikan pandangan orang lain. Sementara itu, ada atau eksis untuk orang lain dalam pengertian Sartre tadi, itu menggambarkan situasi di mana kita merasa diperhatikan, diawasi, dan dinilai oleh orang lain pada kita. Oke. Jadi begini, dalam pandangan Sartre ini menarik ya. Kita itu sering terjebak dalam pengertian dualisme seperti itu tadi. Dan lebih-lebih kita sering kali justru menjadi objek bagi pandangan orang lain. Sehingga dalam situasi yang semacam itu, kita merasa terasing atau terkekang. Ketika kita mengikuti pandangan orang lain, kita terkekang. Ketika kita merasa kita tidak sesuai dengan pandangan orang lain, kita terasing. Nah, konsep mengenai ada untuk diri sendiri dan ada untuk orang lain dalam pemikiran Sartre tadi sebenarnya terkait dengan ide Sartre
tentang dalam tanda petik ya, istilahnya itu memandang diri, melihat diri, memandang diri. Dia mau menggunakan istilah itu untuk menggambarkan cara kita yang sering menilai diri kita sendiri berdasarkan bagaimana orang lain melihat kita. Nah, di luar mengenai eksistensi itu tadi, Sartre ini juga punya pemikiran mengenai hubungan antara eksistensialisme dan humanisme. Dalam hal ini, Sartre menulis sebuah esai yang cukup terkenal pada masanya berjudul Eksistensialisme adalah Humanisme. Esai itu dibuat dan kemudian beredar di tahun 1945, tahun di mana negara kita sedang mulai memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Sartre sudah bicara di Prancis sana mengenai kebebasan manusia ya. Nah, kembali ke pembahasan kita, dalam esai dia eksistensialisme dalam humanisme itu tadi, Sartre menegaskan bahwa eksistensialisme adalah sebuah filsafat yang sangat humanistik. Dia menjelaskan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang bebas untuk menentukan siapa dirinya. Dan melalui kebebasan itu, manusia akhirnya juga memberikan makna kepada dunia. Eksistensialisme menurut Sartre sebenarnya tidak hanya memfokuskan pada kebebasan individu, tetapi juga pada bagaimana kita, manusia, bertanggung jawab atas kebebasan itu tadi. Dia lantas menekankan bahwa kita sebenarnya tidak hanya memilih untuk diri kita sendiri, teman-teman, tetapi pilihan kita itu tadi juga nantinya akan mempengaruhi orang lain dan masyarakat di sekitar kita. Artinya, ini juga bukan hanya perkara individual, tapi juga perkara sosial. Nah, menariknya lagi, Sartre sering menyebut dua istilah dalam pemikirannya yang ada hubungannya dengan kebebasan manusia dalam memilih, yaitu satu, kecemasan dan ketidaksenangan. Apa maksud Sartre dengan dua istilah itu tadi? Baik, Sartre menggambarkan kecemasan sebagai perasaan yang muncul ketika kita menyadari bahwa kebebasan kita tidak memiliki batasan yang jelas. Maksudnya begini, ketika kita menyadari bahwa kita bebas untuk memilih, ya, kita sudah bahas itu tadi, sebenarnya kita juga sedang merasa terbebani oleh tanggung jawab yang besar sebagai konsekuensi atas pilihan-pilihan kita tadi. Nah, kondisi semacam itu sebenarnya merupakan inti dari eksistensialisme menurut Sartre. Artinya, dengan kata lain, manusia tidak hanya bebas, tetapi juga akhirnya harus menghadapi yang disebut sebagai keterasingan dan kecemasan yang datang bersamaan dengan kebebasannya. Lalu kita lanjutkan ke kata yang kedua tadi ya. Selain kecemasan ada tadi ketidaksenangan. Jadi Sartre itu juga berbicara mengenai ketidaksenangan, unhappiness, yang sering kita rasakan di dunia yang tidak memiliki makna yang tetap. Ini mengingatkan kita pada Nietzsche yang sudah kita bahas sebelumnya ya, di mana Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan telah mati, sehingga pegangan manusia menjadi tidak ada, segalanya menjadi relatif, tidak ada yang tetap, tidak ada yang absolut. Nah, menindaklanjuti Nietzsche tadi, Sartre kemudian mengatakan bahwa di tengah dunia yang tidak ada makna yang tetap, maka manusia
merasa tidak senang. Bagi Sartre, kehidupan seringkali terasa menjadi absurd dan seolah tidak memadai, sehingga manusia terus mencari cara untuk memberi makna kepada hidupnya, meskipun itu pun bersifat tidak pasti makna yang diberikan, karena akan terus berubah seiring waktu. Oke, itu tadi pandangan Sartre tentang manusia. Nah, bagaimana pandangan dia tentang Tuhan? Ya sudah jelas sebenarnya teman-teman. Sartre pasti sudah bisa kita tebak pandangannya seperti apa tentang Tuhan, karena dia adalah seorang ateis yang memang terkenal di Prancis pada masa itu. Sebagai seorang ateis yang tidak mempercayai Tuhan, jelas ya dia menegaskan bahwa jika, ini kata-kata dia ya, jika Tuhan ada, maka manusia tidak akan memiliki kebebasan mutlak, karena makna hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dalam pandangan Sartre, eksistensialisme adalah filsafat tanpa Tuhan. Artinya, kita harus menghadapi kenyataan bahwa hidup memang tidak punya makna yang sudah ditentukan oleh kekuatan ilahi atau kekuatan di luar diri kita, eksternal. Untuk itu, kita harus menciptakan makna kita sendiri. Nah, selain membicarakan mengenai filsafat manusia, dan eksistensialisme, Sartre juga aktif dalam bidang politik. Dalam bidang politik, Sartre terlibat dalam berbagai gerakan sosial dan gerakan-gerakan politik, termasuk dukungan Sartre pada kaum kiri di Prancis yang memang sangat gencar melemparkan kritiknya kepada kolonialisme. Sartre percaya bahwa kebebasan pribadi memang harus diperjuangkan teman-teman di tingkat sosial dan politik. Dalam karyanya, Sartre mengajak orang untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab atas dunia mereka. Menurut Sartre, kebebasan pribadi dan kebebasan sosial itu tidak saling bertabrakan, tetapi harusnya berjalan beriringan. Dia lantas menekankan pentingnya tindakan kolektif untuk menciptakan perubahan sosial, di mana dia meyakini bahwa kebebasan itu memang bukan sesuatu yang harus dicapai secara individual, tetapi harusnya juga secara kolektif bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun, meski Sartre punya pengaruh besar dan kita sudah melihatnya tadi ya, bahkan pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang ya, pandangan Sartre ini juga tidak lepas dari kritik. Beberapa pengkritiknya berpendapat bahwa pandangan eksistensialisnya Sartre ini bersifat pesimis dan terlalu fokus pada individu, sehingga terkadang mengabaikan pentingnya hubungan sosial dan kerjasama. Lebih dari itu, meskipun ya Sartre menekankan kebebasan dalam pemikirannya ya, banyak pengkritiknya yang berpendapat bahwa Sartre tidak memberikan solusi yang praktis bagi masalah-masalah sosial dan politik yang ada saat itu. Saya pikir cukup demikian pembahasan kita tentang Sartre. Jean-Paul Sartre adalah seorang pemikir yang sangat mendalam, mengupas kebebasan, tanggung jawab, dan eksistensi manusia. Dia mengajak kita untuk menghadapi kehidupan yang tidak pasti ini dengan penuh kebebasan dan tanggung jawab. Meskipun itu berarti kita harus menghadapi kecemasan, ketidaksenangan. Nah, sekian teman-teman, semoga video ini cukup bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila memang sekiranya ada kesalahan, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Dan saya sarankan teman-teman untuk membaca kembali tulisan-tulisan Sartre untuk lebih mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya mengenai filsuf lain dengan pemikiran-pemikiran unik mereka. Tetap berpikir kritis dan terima kasih.